الله ربي والإسلام دين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Karena pentingnya sehingga diulang-ulang tiap pekan. Sama juga di institusi tentara. Apabila perintah itu penting, maka selalu dikeluarkan perintah harian Panglima TNI. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya ayat ini sehingga Allah mengulang-ulang setiap Jumat di pekan. Pada hari Jumat khatib membaca wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, wahai Dasat, hati-hati kau, agamamu Islam, KTPmu Islam, nikah kau syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan rampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan nyabu. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, kata Nabi, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Siapa gerangan yang masuk dalam kategori ini? Mereka pada 17 April yang lalu, mereka yang menerima serangan fajar. Nah, terima uang-uang politik, nah itu matinya mati kafir, nyogok disogok. Nauzubillah min zalik. Wakala idan, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok, itu semasa dia makan gajinya, dia makan uang haram. Termasuk yang jadi tentara nyogok, selama aktif, dia makan uang haram. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Wakala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada enggak setan? Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa Ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu supaya Ibu enggak perhatikan. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan dulu HP-nya. Saya pernah ceramah Ibu, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Di Sulawesi, saya ceramah, tiba-tiba di belakangi saya. Depan saya duduk, saya bilang, barusan ada orang ceramah di belakangi saya, dalam hati saya. Ternyata dia ambil HP-nya selfie. Dia tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Simpan dulu HP-nya. Ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan ya. Kita dengar ceramah dulu. Kan Ibu mau datang ceramah. Kalau nasihat perkawinan orang tidak perhatikan, wah wajar, orang lagi gembira-gembira. Orang lagi dilantik pengangkatan jabatan, lagi tidak ada yang perhatikan, wajar, orang lagi senang-senang. Tapi kalau ceramah taksiyah belum didengar juga, itu kaswatul qalbi namanya itu, mati hatinya. Bukan jasadnya yang mati, tapi hatinya yang mati. Maka simpan dulu HP-nya. Kita dengar dulu ceramah Ibu ya. Oke. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Salatullah
Salamullah ala toha. Salatullah ala yasin. Coba kita dengar ibu ya, kita dengar dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan para purnawirawan? Mau? Mau? Yuk coba kita dengar dulu ya. Yuk ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya diam. Ibu-ibu dulu. Salatullah mullah ala toha. Salatullah salamullah ala sin habibillah. Ini suara ibu-ibu bukan keras, tapi syahdu. Nah, suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Berapa banyak orang berselingkuh gara-gara telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu. Di mana ibu? Di rumah aja pak. Nah, jangan begitu. Coba kalau ibu-ibu diam, ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar suara laki-laki, ya. Ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Yuk, sholat. Sudah lobet rupanya. Sulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga besar almarhum Bapak Jenderal Haji George Toisuta beserta keluarga yang kita muliakan, tamu kehormatan kita pada malam ini Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Bapak Marsekal TNI Purnawirawan Imam Supaat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut namanya satu-satu. Di samping karena keterbatasan waktu juga saya takut salah menyebut nama Bapak. Pangkostrat yang ada di tempat ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Suatu kali Nabi Sulaiman lagi ceramah, kira-kira kumpul seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Tamu tadi berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Sulaiman menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al, masuk. Masuklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramah. Tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa saya majukan. Mohon izin, pamit dulu. Nabi katakan, silahkan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu yang baru meninggalkan kita? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi lalu menjelaskan, itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil. Dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Begitu ya Rasul? Iya. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda diangkat tangannya. Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul. Ini anak muda langsung berkata, mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata malaikat pencabut nyawa, hati-hati kau anak muda. Barangkali kau yang dia mau itu, jangan main-main ya Rasul. Barangkali bisa jadi kau yang diinginkan. Ya Rasulullah, kata anak muda ini, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat ini. Takut saya masih muda ya Rasul. Kata Nabi Sulaiman, baik. Angin, tolong bawa jauh anak ini. Nabi Sulaiman pandai memerintah angin, berdiskusi dan berbicara dengan jin, memerintah para binatang. Tentu dengan izin Allah, mukjizatnya. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa kemana dia mau pergi. Siap, diterbangkanlah. Kiri, kanan, lurus. Dia bilang, wah jauh mak ini. Kurang ngajar, bikin kasih kaget kayak itu tadi. Angin ini, turunkan saya. Pan turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggui kau di sini. Kenapa saya tinggalkan tadi itu majelis? Karena Allah takdirkan kau harus mati di sini, maka saya tunggu kau di sini. Akhirnya meninggal di tempat itu. Dia hindari kematian, justru takdirnya dia datangi. Bisa dibaca dalam kitab Durratun Nasihin.
Peringatan bagi mereka yang lupa. Atau juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini ada diceritakan ini. Kisah ini menjelaskan kebenaran firman Allah yang kita dengar tadi. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Tentara, polisi, jenderal. Ini contohnya malam ini. Ustadz di belakang sedikit. Tapi kalau saya tidak ada perseorangan, ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, ibu duluan, tidak apa-apa. Bicara tentang kematian, kata Nabi, al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Maka Nabi jelaskan, cukup dengan mengingat kematian, kalian bisa beriman kepada Allah. Maka saya heran kalau ada orang diceritakan kematian belum lagi beriman. Saya kalau lihat orang-orang jahat di televisi, Pak, yang nipu kiri kanan, korupsi kiri kanan, saya bilang, biar nih lolos kok di pengadilan dunia, ndak lolos kok di akhirat, bos. Mau kok kemana? Kok bisa mainkan hukum di dunia, tapi demi Allah kau tidak bisa mainkan hukum di akhirat. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Pasti kau akan hadapi kematian. Maka selama belum ajal menjemput, mari kita dengar supaya kita bisa pulang dengan membawa oleh-oleh takziah supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Ketika kita cerita kematian, biasa anak mahasiswa saya tanya, Ustadz, itu kalau orang meninggal sudah langsung sampai ke akhirat, sudah ada misinya surga atau neraka? Belum. Rasulullah pun belum masuk surga. Abu Jahal pun belum masuk neraka. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Sama juga kalau kita mau jadi panglima, kan ada pintu-pintunya, ada tangga-tangganya. Nah, apa tangga-tangga yang kita lalui? Kata Nabi, satu, sakaratil maut. Ibu-ibu pernah lihat sakaratil maut? Pernah? Saya sering. Makanya jangan pandang enteng Ustaz. Banyak ibu-ibu sekarang udah bilang, jangan aku bergaul sama itu Ustaz. Apa itu? Barasanji saja dia tahu. Jangan begitu, Bu. Kalau mau mati siapa dipanggil? Panglima. Presiden. Siapa? Pak Camat. Wah, lari Pak Camat. Siapa kita panggil? Ustadz. Makanya ada saatnya ibu butuhkan ustadz. Saya kadang-kala melihat orang sakaratil maut macam-macam. Dan Nabi informasikan, orang yang menghadapi sakaratil maut itu haus. Begitu hausnya kata Nabi, biar kok kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya. Coba lihat orang sakaratil maut. Gerak itu tenggorokannya. Karena haus. Dan pada saat haus itu, iblis yakin, ini terakhir saya goda si Das'at. Maka dia manfaatkan, dia kuatkan strateginya, dia maksimalkan untuk menggoda kita. Kenapa? Ini detik-detik menentukan. Datang malaikat. Sebelum malaikat maju, Allah berikan kesempatan dulu kepada iblis. Kau iblis, ini sakaratil maut sudah haus. Datang iblis. Tapi ini sudah alam gaib. Yang di samping kita sudah tidak melihat. Hanya yang sakaratil maut melihatnya. Datang iblis. Misalnya saya, sakaratil maut, Das'at, kau haus. Haus sekali saya ini. Dia bilang setan, nih iblis, ini ada air saya bawakan kamu. Alhamdulillah, kasih saya. Tunggu dulu, saya kasih kau ini air, ada syaratnya. Apa syaratnya? Gampang, kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang baik agamanya, dia lempar itu iblis. Ishab ya lain, pergi kau setan. Lebih saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Kenapa? Kalau orang menyesal menyembah Allah, langsung di-delete semua amalnya. Kalau orang baik agamanya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, dia bilang iblis, ini saya sih tidak goda, sudah tergoda. Temanku Ji, ini di Jakarta, selalu sama di warkop. Datang iblis. Kau haus? Iya nih, ada air. Tidak bisa, bibir saya sudah kaku, tidak bisa lagi bergerak. Iblis tidak putus asa. Salah satu makna daripada iblis itu, dia tidak akan berhenti, makna kata iblis itu, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Itu iblis. Makanya kalau kita pergi tanah suci kan tidak satu hari orang melempar. Dan bukan satu tempat. Apa salahnya Allah kasih satu tempat saja 21 batu. Tapi kan tidak. Jumrah Akabah, Jumrah Ula, Jumrah Usta. Melempar setan besar, setan kenjai hanya ke tengah. 3 kali, 1 hari dan 3 hari berturut-turut. Maknanya iblis tidak akan berhenti hanya 1 kali godaan.
Dia datang goda. Tidak bisa bibirku bergerak, kaku. Dia bilang iblis, tidak usah, cemas bos. Kalau begitu, matamu saja kasih goyang. Kau kedipkan saja matamu. Saya bilang kau menyesal menyembah Allah, kedipkan matamu. Tidak bisa, mata saya sudah kaku. Saya sakaratil maut, mata saya tidak bisa bergerak. Iblis tidak putus asa. Dia ambil jalan paling terakhir. Dia bilang kalau begitu, iakan saja dalam hati. Dalam hati saja aku bilang, iya. Karena dia orang tidak baik agamanya. Lalu dia bilang, ya saya menyesal menyembah Allah. Begitu dia bilang saya menyesal menyembah Allah, datang malaikat maut. Dia jemput rohnya, mati dia orang kafir. Kenapa? Karena dia menyesal menyembah Allah selama hidupnya. Itulah Nabi mengajarkan kita doa. Ini ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun ke atas. Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo, doa tidak usah minta lagi. Ya Allah berikan saya ruko. Ya Allah berikan saya mercy. Ya Allah berikan saya kekayaan. Tidak usah. Yang paling bagus kita hafal doa usia-usia senja. Taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu bahasa Arabnya. Haruskah bahasa Arab berdoa? Tidak. Allah multibahasa. Daripada ibu bahasa Arab, belum salah ucapannya, belum ibu tidak mengerti. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang rajin berdoa. Tapi di mana? Di status. Pergi suaminya update status, ya Allah lindungi suamiku. Duhur dilindungi, doa lagi, ya Allah mudahkan rezekinya. Sibuknya itu, Tuhan mau baca status tak? Doanya di mana? Selesai sholat. Ibu selesai sholat subuh, doa. Selesai sholat isya doa. Waktu paling mustajab berdoa ketika selesai azan nunggu qamat. Haruskah di masjid bu? Tidak. Ibu dengar azan di masjid. Selesai azan di situ waktu paling berdoa paling mustajab nunggu qamat. Doa ibu. Taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 65 tahun bahaya, 65 tahun maksiat, tapi 5 tahun diberi kesempatan bertobat. Itu yang disebut ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Warahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawaku. Ada nabi yang pernah melakukan eksperimen mati, namanya Nabi Idris alaihissalam. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, saya mau rasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berfirman, betulkah kau merasa? Iya ya Allah, saya mau rasakan sakitnya sakaratil maut. Dicabut rohnya, setelah itu dihidupkan kembali. Setelah hidup dia kumpul seluruh sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, kau mau tahu sakitnya sakaratil maut? 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Kita lihat saja itu filmnya jenderal yang di G30 SPKI, ditusuk matanya dengan rokok, kita sudah ngeri. Itu sakitnya sakaratil maut kata Idris alaihissalam. 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya mati. Makanya jangan heran ketika Rasulullah sakaratil maut keluar keringat di pelipisnya. Lalu Jibril memalingkan pandangan. Nabi lalu berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya? Tidak ya Rasulullah, saya tidak jijik melihatmu. Tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Lalu Nabi menjawabnya, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang sama saya, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut itu. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, cukuplah sakitnya sakaratil maut ini. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Cukup saya menanggung sakitnya sakaratil maut ini. Ini Rasulullah, tidak seperti Dilan. Jangan rindu, berat, cukup saya, pret. Rasulullah apa katanya? Jangan kau timpakan kepada umatku. Sakitnya sakaratil maut, biar saya yang tanggung. Ini namanya pemimpin. Menanggung umatnya dunia sampai akhirat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Wa taubatan qablal wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Paripurna sekali ini doa. Diampuni sebelum mati. Disayangi ketika dicabut nyawanya. Pas sudah meninggal, diampuni segala dosa-dosanya. Ini ibu-ibu hafal ini. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sudah, itu ibu baca. Bu, berapa kali sholat sehari? 5. Kalau 5 kali ibu minta tiap hari, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg.
Oh, kalau caleg dibagi-bagi kartu namanya, Pak, nih pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, nih pilih saya. Begitu dipilih diganti nomor HP-nya. Pembohong. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya, Bu, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Tetangga saja kalau 5 kali diminta 1 hari, lalu kita minta 3 hari, pasti dikasih. Ambil, capek sudah saya minta terus. Makanya minta terus, minta. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. 5 kali kita hari minta sehari, masa Allah tidak kabulkan? Yang jadi masalah kita terlena dengan bisikan setan. Kita selalu berpikir masih lama mati. Padahal usianya sudah 60 tahun. Masih lama mati. Padahal usianya sudah 70 tahun. Siapa janji kok masih lama mati? Ayo, yang ada di pikiran kita, saya lihat cucuku menikah. Yang ada di pikiran kita, saya lihat nanti anak buahku dilantik. Kapan kita berpikir bagaimana kalau saya meninggal besok? Nah, ini gunanya takziah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, bicara tentang sakaratil maut. Ada manusia yang paling menderita sakaratil maut. Siapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tersebutlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu artinya, Bu, tidak semua ya, dengar definisi sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu 1, hidup sesama dengan Nabi. 2, ketemu dan bergaul dengan Nabi. 3, beriman kepada Nabi. Dan yang keempat, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada orang ketemu sama Nabi, sesama dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Abu Lahab, Anda boleh disebut sahabat. Ada orang beriman kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, seumuran dengan Nabi, tapi akhirnya matinya tidak beriman kepada Nabi, menama orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay. Terakhirnya dia kafir, mengkhianati Rasulullah. Nah, sahabat ini beriman kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, kemudian matinya pun beriman kepada Nabi. Namanya Alqamah. Alqamah ini rajin sekali beribadah. Di mana Nabi dakwah, di depan ada Alqamah. Di mana Nabi jamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibimbing oleh Bilal. Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang, la, tidak ada, tidak. Kaku bibirnya. Didoakan tetap tidak bisa. Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan Alqamah. Sakaratil maut tidak bisa syahadat. Loh, kok bisa? Baik sekali agamanya itu. Coba, didoakan Nabi. Tetap tidak bisa. Nabi lalu bersabda, pasti ada dosanya besar ini. Kau cari bapaknya. Ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal berkata, Bu, anak ibu sisa Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Nabi minta dimaafkan. Apa kata ibunya? Nah dapat mi. Kurang ajar memang itu anak. Setengah mati kulahirkan. Setengah mati ku besarkan. Setengah mati ku susui. Setengah mati ku sekolahkan. Ternyata setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Setelah ada istrinya, lebih takut istri sama istrinya daripada saya bapaknya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki, bos. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil. Belum naik saja dia sudah tahu. Kerjasama bendahara sama tukang cicil. Dia bilang orang jadi ustaz tidak takut sama istrinya. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ada yang bilang, Ustaz, masalahnya kalau dia ngamuk Ustaz, dia pecah piring. Saya bilang sini kok. Kalau dia pecah piring 1, kasih pecah ke 1 lusin. Nah kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Piring gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bu. Jangan gara-gara ibu suami durhaka sama orang tuanya. Jangan ibu. Ibu-ibu ngomong, orang Bugis bilang dongo-dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Rocky Gerung bilang dungu. Marah sama suaminya. Apa terus? Mamamu terus. Sedikit-sedikit mamamu. Kawin kau sama mamamu. Mana mau kawin sama mama dongo? Ayo.
Mamamu terus. Kau pergi sama mamamu. Mana bisa? Ibu terima suami sudah jadi tentara. Ibu terima suami sudah punya rumah, punya pangkat. Ibunya orang dari rahimnya. Dia susui, dia besarkan, dia sekolahkan, dia jualkan sawah supaya masuk tentara. Setelah ibu dapat jabatan, terima beres, dilarang ketemu orang tuanya. Gimana hidupmu mau bagus? Ya, mestinya ibu bersyukur. Alhamdulillah suamiku taat sama orang tuanya. Mudah-mudahan anakku pun setelah menikah tetap sayang sama saya. Pilih mamamu atau saya. Mana bisa dipilih? Yang ketawa, saya serius ini. Baik kalau cantik. Ngamu aja kan. Mana kita mau tenang? Bu, mestinya kalau datang mertua dari Sulawesi, kita sujud syukur. Datang keluarga mertua kita dari Jawa, sujud syukur. Kenapa? Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Sehingga saya tidak perlu datang ke Sulawesi mengabdi. Tidak perlu datang ke Jawa mengabdi. Tidak perlu datang ke Sumatera mengabdi. Kau kirim orang tua ini sehingga ada waktuku untuk berbuat baik kepada orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua supaya saya punya suami tentara sehingga saya tidak jadi gasturi. Tahu gasturi? Garis Tua Republik Indonesia. Coba kalau tidak ada suaminya ibu. Apa? Ya, bersyukur. Ini datang mertuanya, baru coba lihat itu orang tua dari kampung. Coba lihat orang tua dari kampung, bawa beras. Padahal dia tahu bapak anaknya itu sudah tentara. Dia bawakan anaknya beras. Bawa ayam 3 ekor, lepas 1 di terminal. Dikejar lah. Coba lihat itu orang tua. Dia bawa sampai ikan, sampai sabuk kelapa pun dia bawa. Karena dia tahu anaknya suka ikan bakar. Ayo. Baru duduk mertuanya langsung ditanya. Mak, kapan pulang? Baru datang. Langsung dia bilang, langsung dikasih tahu suaminya. Datang lagi mamamu. Bawa beras 50 kilo, ayam 3 ekor, pulang nanti 2 juta. Ada begitu di sini? Tidak ada? Wallahu a'lam. Kalau ada segera bertobat. Kita juga Pak, saya bilang sama istriku. Boleh kau marah-marah sama saya. Boleh kau maki sama saya. Habis duit kau mau rezekimu, habis kau habiskan, terserah itu rezekimu. Mau kau lempar kepalaku silahkan, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Begitu kau lukai perasaan ibuku, keluar kau dari rumah. Belum tentu saya jodoh sama kamu sampai ajal. Tapi namanya orang tua, biar kau cuci saya seluruh air yang ada di lautan tidak akan menghilangkan darah dagingnya ibu bapakku di sini. Begitu. Bu. Ya, kalau datang mertua, sayangi. Itu pintu berkah. Ada yang tanya, Ustadz, saya merantau dari Sulawesi 30 tahun saya di Jakarta, cari nafkah, tidak bisa beli rumah, tidak bisa lepas dari kredit. Saya bilang salah satu sebabnya kau kurang ngajar, durhaka sama orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka kalau ibu mau menghadapi sakaratil maut dengan baik, birrul walidain, baik-baiklah kepada kedua orang tua. Sekarang mari kita lihat anak-anak kita sekarang Pak. Itu model tadi, model orang yang sudah berkeluarga. Model anak sekolah. Mau lihat anak-anak kita sekarang Pak. Mau saya kasih bukti Bu. Anak-anak kita lebih sayang sama cowoknya daripada bapaknya. Mau bukti? Mau? Pulang nanti ke rumah, periksa itu wallpapernya anaknya. HP-nya. Siapa foto di situ? Fotonya bapaknya. Saya ini lagi ngajar di Unhas, ujian final test. Mahasiswa saya di Unhas. Adik-adik sekalian, jangan simpan HP-mu di kantong. HP simpan sudut kanan meja. Tidak boleh, nanti ku kerjasama di grup. Simpan sebelah kanan. Saya jalan periksa. Wih, ada HP Bu, cakep betul cowoknya, putih bersih. Saya lihat, enggak imbang bener ini. Ceweknya jelek, cantiknya cakep. Saya lihat mukanya itu cowok. Cakep betul, ceweknya jelek. Anda imbang ini saya rasa. Saya bilang, cakepnya cowokmu dek. Langsung dia bilang, kampungannya Pak Ustadz, enggak gaul. Bukan cowokku itu. Oh, siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kau ini dek? Tidak. Pernah kau na miss call? Tidak pernah. Pernah kau na kirimi pulsa? Tidak. Dongok. Apa itu kau simpan bapakmu dong? Fotonya bapakmu di situ. Hapus itu. Bapakmu yang sekolahkan kau. Nantar jemput kau bapakmu. Nah lindungi kau bapakmu. Nah belikan kau rumah. Nah simpankan kau HP.
Masa itu Korea kau hargai dan bapakmu tidak? Ganti tuh. Tunggu dulu Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Sudah terhapus Ustaz. Astagfirullah. Beginilah model anak-anak kita sekarang Pak. Bu, mau lagi bukti? Anak kita lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya. Coba lihat. Kalau bapaknya perintah, jangan keluar nak, kau sudah gadis, tidak bagus malam-malam. Wah, kolot, itu kan dulu. Ini lain sekarang. Sekali cowoknya, ya terserah kakak aja deh. Geleng-geleng. Mau lagi lihat bukti? Ibu-ibu, kalau jabat tangan anaknya cium tangan enggak? Cium tangan? Bu, saya kalau jabat tangan ibu saya pegang 2 jari, 2 tangan, lalu saya cium telapaknya 1 kali, di atas punggungnya 2 kali. Begitu namanya cium tangan yang diajarkan ulama. Anak kita begitu cium tangannya. Pergi dulu mak. Naseledin ji. Sekali tangannya cowoknya. Ketawa ki baru anak tak begitu. Ayo. Coba kalau mamanya telepon, nak, bapakmu ndak bisa datang nak jemput saya, lagi masih tugas, tolong kau jemput saya. Apa jawaban anak kita yang cowok? Capek mak, orang baru pulang kuliah. Mamanya mengalah. Giliran ceweknya telepon, bang, jemput dong, 10 menit saya sampai ya sayang. Coba, ini fakta. Siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah orang tua? Anak tidak, 90% salahnya orang tua. Tidak ada anak dilahirkan dalam keadaan kafir. Tidak ada anak dilahirkan dalam keadaan preman. Orang tuanya kata Nabi, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya membuat dia majusi. Orang tuanya membuat dia Nasrani. Orang tuanya membuat dia Yahudi. Gimana? Sekarang kita bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya itu Ustaz. Masih SD kelas 2 sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Nggak percaya, ibu ke Inggris. Itu anak-anak di Inggris bu, baru lahir pintar bahasa Inggris. Ayo, pintar bahasa Korea ke Korea. Banyak pintar bahasa Korea di Korea. Yang hebat ketika anak kita pergi bapaknya bertugas. Duhur dia telepon bapaknya, Pak, saya bangga bapak punya jenderal. Saya bangga bapak perwira. Tapi saya malu kalau bapak tidak sholat. Saatnya duhur cari masjid. Itu baru kaya. Pergi ditelepon sama anaknya, Mak, di mana Mak? Lagi di mall nak. Jilbabnya bagus enggak? Jangan sampai jilbab kayak ABG lagi Mak. Ayo, pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Kita bangga kalau pintar bahasa Inggris. Hebat pintar bahasa Inggris. Bu, Pak, kalau anak pintar bahasa Inggris, apa hebatnya? Memangnya kalau mati nanti dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother, pray. Ya, yuk. Yang kedua, gimana anak kita mau bagus? Yang kita kasih makan uang haram. Yang kita kasih makan uang sogok. Coba lihat anak-anak pejabat yang suka terima uang haram. Anaknya kadang-kala 3, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Demi Allah, ada saatnya nanti ibu butuhkan doa dorong anak. Dan ketika itu, anak kita tidak bagus, agamanya hancur. Kita terlalu cemas soal perutnya anak. Jangan cemas Pak. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anak, kata Nabi. 1, lahir kasih nama yang baik. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Bodoh itu orang kalau ada bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan seandainya tidak ada nama kita masing-masing. Terutama itu caleg. Repotnya pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Anu apa? Banyak nama Anu. Bapak ibu telepon saya. Halo di Sulawesi. Halo ada Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz pendek. Banyaknya Ustadz pendek di Makassar. Maka nama itu penting. Coba sebut nama ibu. Coba sebut nama. Setidaknya kalau ibu sebut nama ada 2 yang saya tahu. 1 nama, 2 agama. Abdurrahman 99% pasti muslim. Bertus Titanus bukan Islam. Ambot Dalle tidak mungkin Jawa. Masa Ambot Dalle Jawa? Pasti Bugis. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Sudah. Nah, orang yang menghadapi sakaratil maut tersiksa adalah anak yang durhaka sama orang tuanya. Maka ibu ini kewajiban kita semua. Samping kita jaga dengan makanan haram, kita kasih contoh teladan yang baik. Kemudian yang paling penting, doakan. Ini doanya anak soleh bu. Catat ibu, jadikan amalan.
Doa ini langsung diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Ibrahim alaihissalam terkenal dengan nabi, para kakek dan para nabi. Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Gimana caranya? Amalkan. Ibu lagi suap cucunya. Ayo nak, mam. Rabbi habli minas solihin. Disampo, dimandi, usap-usap rambutnya. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Pulang sekolah, dipeluk lagi, bisik. Rabbi habli minas solihin. Apa itu ke? Apa itu mak? Saya doakan kau nak supaya jadi anak yang soleh. Ada kemanakan saya di kampung, namanya Fatur. Sudah mau maghrib, masih main bola. Terpaksa saya masuk lapangan. Ayo berjamaah di maghrib. Sedikit lagi om, sampai saya tunggu dia. Azan maghrib masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya. Jago apa Ustaz? Dia bisik di kemanakannya dan menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Artinya apa? Pendidikan bahwa kalau anak salah kasih hukuman. Anak salah kasih hukuman. Supaya apa? Dia tahu bahwa kau salah, ada sanksinya. Tapi jangan lupa doakan, kenapa? Hidayah datang dari Allah. Sekarang bapaknya mau tegas sebagai tentara. Datang lagi ibunya yang bela. Bapaknya mau tegas tidak mau kasih uang jajan. Mamanya lagi masuk dari belakang. Jangan kasih lihat bapakmu. Nah, nih. Mana anak tidak rusak. Ya. Satu. Orang yang durhaka sama orang tuanya menghadapi sakaratul maut dengan sengsara. Yang kedua, orang yang menghadapi sakaratul maut dengan sengsara, siapa? Mereka yang tidak tahu ngaji. Saya pernah lihat orang sakaratul maut, Bu, 1 minggu. Rumah sakit Wahidin Makassar. 1 minggu sakaratul maut, enggak mati-mati. Ingat, kalau ada orang sakaratul maut lama, berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bisik telinganya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia bangun, dia lempar saya air gelas. Berhenti kau ngaji, panas telingaku. Barusannya ada orang saya ngajikan, panas telinganya. Saya ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia lempar lagi saya, basah bajuku. Saya ingat, peringatan dari Allah. Saya keluar, saya tanya anaknya, Ibu pintar mengaji mamanya. Itu dia Ustaz, mama ajiku tidak tahu ngaji. Orang Bugis bilang ngaji kajili-jili. Coba, andai saya menteri agama, syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji, pasti turun itu pendaftar. Sekarang banyak orang tidak tahu ngaji. Bapak Ibu, kalau ibu tidak tahu baca Quran, maka wawancaranya, proses tanya jawabnya di akhirat ibu tidak bisa jawab. Kenapa? Bahasa nanti di akhirat bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Bugis, bukan apa? Bahasa Quran. Berarti tidak tahu ngaji, gelap dia punya kehidupan akhirat. Kita belajar Ibu. Terlambat Ustadz, masa mau masuk TKTPA? Ya enggak usah masuk TKTPA. Gimana caranya? Cari remaja masjid, gaji per bulan. Makan ongkos lagi. Demi Allah, belajar ngaji tidak ada artinya ketimbang. Tidak ada artinya 500 ribu ketimbang ibu bisa ngaji. Pembeli pulsa saja ibu ratusan ribu per bulan. Ya. Nah, sudah sakaratul maut, dicabut nyawa, meninggal. Datanglah kita melayat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita datang melayat, 1, datang nginjak-nginjak sunnah Nabi. 2, tambah-tambah dosa. 3, tidak ada manfaat buat orang mati. Saya lihat orang begitu. Kenapa saya bilang nginjak-nginjak sunnah Nabi? Datanglah, jilbab hitam, kudung hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, payung hitam. Siapa ajar hitam-hitam? Nah bilang begitu kulihat selebritis. Selebritis ki. Yang disunahkan putih-putih. Dosakah pakaian hitam-hitam? Tidak, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau pakaian putih-putih. Yang kedua, kenapa saya bilang tambah-tambah dosa? Bagaimana tidak tambah-tambah dosa? Datang mencela. Datang ibu. Mulai duduk itu. Apa? Tidak serasi kudunya sama roknya. Satu orang dicela. Lewat lagi yang satu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Itu semua dicela itu semua. Sampai ustadz pun dia celah. Itu lagi tuh ustadz. Itu juga bajunya waktu di TV One. Semua dia celah. Coba, majelis taklim saya di Makassar, saya bilang, Ibu kalau datang melayat, bawa minimal surah Yasin. Tidak sempat baca Yasin ustadz, baca Fatihah. Ulang-ulang itu. Tambah kulhuallah 3 kali minimal. Tidak bisa juga ustadz, tahlil saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa juga, diam. Tidak bisa juga diam, cepat mi pulang. Aku tinggal saja bawa dosa. Yang ketiga,
Tidak ada manfaat buat orang meninggal. Kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang ikut sholat jenazah. Gimana orang mau sholat jenazah? Tidak ada keluarganya sholat jenazah. Anaknya sibuk ngurus ambulans. Menantunya sibuk ngurus tenda. Iparnya sibuk ngurus konsumsi. Tidak ada yang ikut sholat jenazah. Padahal keluarganya dulu. Kenapa? Orang lain belum tentu ikhlas. Saya tidak tahu sholat jenazah, Ustaz. Kursus kilat. Yang tidak tahu sholat. Saya hampir tidak pernah melihat perempuan sholat jenazah. Maka jangan heran kalau ada perempuan meninggal sedikit juga yang sholat jenazah kan? Kenapa? Karena waktu hidup jarang sholat jenazah. Allah Maha Adil. Nah, tidak tahu sholat jenazah, kursus kilat. Tidak dapat air Ustaz, boleh tidak wudhu. Syafi'i mensyaratkan wudhu, Imam Ahmad boleh tidak wudhu. Susah buka sepatu Ustaz, kita militer, boleh bapak sholat pakai sepatu. Tidak buat rumahnya, di teras. Tidak buat teras, jalan raya. Yang penting tidak ada mobil. Saya tidak tahu Ustaz, ikuti saja imam. Yang penting jangan ruku. Sampai bapak ruku malu sendiri itu. Seperti Abu Nawas, Allahu Akbar. Abu Nawas kan sok tahu. Allahu Akbar, takbir juga. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, ruku Abu Nawas. Ih, kenapa saya saja ruku ini? Takbir ketiga, Allahu Akbar, terlanjur dari sekalian mak deh sujud. Selesai sholat ditanya, Abu Nawas, kenapa kau sujud? Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian saya sujud. Ayo kursus kilat sholat jenazah. Takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama apa? Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doakan orang meninggal paling singkat, Allahumma ghafir laha. Ya. Takbir keempat, Allahu Akbar, boleh berdoa, boleh langsung salam, selesai. Nah, sudah diantar jenazah. Biasa kalau diantar jenazah, ibu mulai menangis. Boleh menangis, tapi tidak boleh meraung-raung. Apa yang dimaksud meraung-raung? Mengeluarkan kata-kata menyesal takdir Allah. Kenapa ini suamiku meninggal? Orang baik, kenapa bukan orang jahat? Tidak boleh. Kenapa ini anakku yang baik, rajin sholat? Kenapa bukan yang tukang judi? Tidak boleh. Ada yang menangis sampai tinggal dikasih kacapi jadi sinrili. Oh anak, mati betul mimana. Tidak ada yang kasih makan kau nak. Nah bilang anaknya, tidak ada kasih makan. Berarti bangkrut saya nanti nih tambah nangis. Ada hero meninggal, saya bilang, bu sabar ki bu, sabar ki. Semua orang meninggal. Nah, lihat saya deh, pintar kau itu Ustaz. Coba bedek kau yang mati istrimu. Weh, saya pergi, saya tinggalkan. Boleh menangis, tapi tidak boleh meraung-raung. Ketika Rasulullah wafat istri beliau menangis. Tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Diantar jenazah. Nah, ini lagi yang perlu diluruskan. Ngantar jenazah, betapa banyak orang melanggar agama. Kenapa? Dia injak-injak batu nisan. Haram hukumnya injak batu nisan. Bahkan ada sampai merokok sambil duduk di batu nisan. Sama kau duduki api neraka. Tidak bisa lewat Ustaz, padat pekuburan. Sudah tidak usah masuk. Dari luar saja ucapkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selesai. Dikuburkan. Pengantar sudah kembali. 3 yang ngantar ibu. Ibu pernah lihat orang meninggalkan diantar? 3 yang ngantar. 1 harta, 2 keluarga, 3 amal kebaikan. 3 ini, 2 yang kembali, 1 yang temani kita dikubur. Siapa? Harta. Apa harta masuk? Mohon maaf, baru-baru kita lihat dikuburkan istri presiden kita, Ibu Ani Yudhoyono. Orang terkenal. Satu Indonesia kenal, banyak duitnya. Masuk kain kafan dibawa, enggak kain sutra. Enggak mentang-mentang kaya, kasih masuk PCD supaya dia bisa nonton di dalam. Tidak. Sama yang dibawa, apa parfum yang kita bawa mati? Angelman, Bulgari, bukan. Apa kita bawa? Kapur barus. Ayo. Yang kedua, yang mengantar kita, keluarga. Ibu meninggal, suami mau tasuk. Jangankan masuk, 1 malam aja dicimpang kakinya ndak mau. Menangis mata kanannya, mata kiri dia buka, yang mana yang akan datang. Ini ada teman saya haji di Makassar. Meninggal istrinya, menangis, bengkak matanya. Ustadz, rasanya separuh jiwaku hilang. Inilah istri saya, menurut saya Ustadz, luar biasa istri saya ini. Menangis sampai bengkak matanya, bu. Saya bilang, hebat betul ini bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya kan hanya menangis, tidak mengeluarkan kata-kata. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging di Karebosi. Ketemu saya sama itu bapak. Dengan cewek yang putih, tidak pakai jilbab, masih muda, terurai rambutnya. Saya tanya, Pak Haji siapa itu? Dia bilang, mohon maaf Ustaz, yang baru. Ayo. Yang ketiga, yang ikut menemani kita masuk adalah amal kebaikan.
sudah dimakamkan. Dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali. Bahkan dalam hadis dijelaskan, langkah kaki orang yang paling terakhir masih kedengaran, sudah datang malaikat. Masuk kita di kubur. Maka ketika masuk di kubur datanglah malaikat. Nah, yang paling menderita di dalam kubur kata Nabi, yang paling menderita kata Nabi, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Bu, saya tanya, pernah rasakan mati lampu? Pernah? Kalau saya bukan pernah, sering. Bagaimana Anda ibu ini mati lampu nih, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ngeri enggak ibu? Ngeri. Mati lampu tiba-tiba ada ular. Padahal ini rumah besar, masih bisa kita ke lantai 2. Mati lampunya paling sebentar. Kalau mati lampu kita bisa ambil handphone center. Masih ada security, kita berteriak, "Weh, ada ular!" Ada tetangga bisa bantu kita. Ada mungkin kita cobek-cobek, dilempar itu ular. Gelisahnya kita. Tapi ketahuilah ketika kita masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari, mati lampunya selamanya. Lebarnya 30 cm, panjangnya 1 cm 30 meter, 1 cm 50 meter. Ditindis oleh batu, diikat kain kafan. Maka datanglah utusan Allah, namanya Asisuhul ya al-Uqra. Maka jenazah berkata, "Man anta, siapa kamu?" Dia menjawab, "Sayalah solatmu yang kau pandang enteng selama ini." Apa wujudnya? Kata Nabi, ular, ekornya cuma 1 tapi kepalanya tidak bisa kau hitung. Apa tugasmu? Saya diperintah Allah untuk melilit dan menyiksa kamu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau 3000 tahun baru kiamat, 3000 tahun kita disiksa kubur. Ayo ibu. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak sholat. Ketika pengantar pulang datang malaikat menyodorkan 5 pertanyaan. Tapi kalau baik sholat tidak usah bingung soal 5 pertanyaan ini. Semua bukan urusan kita. Datang malaikat. "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya dia akan jawab, "Allahu Akbar." Tahu hebatnya. Barusan saya dapat ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Dia jawab lagi, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat tambah jawab, tambah hebat, tentara ini. Dia bilang, "Mungkar, kir, maju kau nakir." Nabi bilang, "Nakir, sedangkan kau mundur mungkar, apalagi saya." Akhirnya mungkar nakir naik melapor kepada Allah, "Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, man rabbuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru? Apa kita bilang? Cepat betul pagi. Begitu enaknya pengantin baru, sampai sekarang saya selalu mau ulang. Coba. Itu kalau baik solatnya. Tapi kalau tidak baik solatnya, datang malaikat, dia bilang, "Sudah lama ku tunggu kau. Kau paling banyak cerewetmu itu." Ditanyalah dia, "Marabbuka?" Dia, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat pun dia mau debat. Ditanya lagi, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kaget langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Ini bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Lalu mungkar nakir naik melapor, "Ya Allah, ada hambamu saat tanya, marabbuka?" Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Itu bangsa Indonesia yang bagus Pancasilanya tapi tidak bagus agamanya. Seret dia seperti tersiksanya orang sakit gigi. Pernah rasakan tidur sakit gigi? Tidak ada enaknya toh. Nah, orang yang meninggal sekarang Pak, bapak kita, keluarga kita, teman kita, kenalan kita yang ada di kubur, demi Allah belum sampai ke neraka, belum sampai ke surga, tapi menunggu di alam kubur. Dan pada saat sudah di alam kubur, kata Nabi, putus amal kebaikannya kecuali 3 hal. 1, sadaqatun jariyah, sedekah. Maka bapak-bapak sebelum terlambat bersedekahlah. Jangan terlalu pelit. Untuk puasa bukan, untuk haji bukan, untuk zakat bukan, untuk apa? Saya hanya ingin berkata, kembalikan saya meskipun semenit saja. Saya hanya ingin berkata, "Ya Allah, semua hartaku saya sedekahkan jalan agama Allah." Kenapa? Solat dinikmati hanya ketika solat. Puasa dinikmati hanya ketika puasa. Haji dinikmati ketika haji. Tapi sedekah, meskipun kita sudah wafat, amal-amalnya tetap mengalir. Maka bapak sebelum terlambat, maka orang yang pandai menyikapi hartanya, dia kirim lebih dulu hartanya. Saya tidak setuju kalau ada ustadz mengatakan, tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Sebelum mati transfer. Saya mau kuburku terang, kirimi pembeli lampu di masjid, insya Allah terang lampunya.
Saya mau sejuk kuburku. Kirimi pembeli AC di panti asuhan, bukan panti pijat. Dan juga bapak-bapak tiap bulan ke panti pijat. Saya tanya, kenapa ke panti pijat? Harusnya panti asuhan. Dia bilang, sama-sama panti Ustadz. Sama panti tapi beda cita rasanya, cilaka. Yuk sedekah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas.